Jika kami dari kelompok 6, kami ingin mewawancari kakak. Sebelumnya, siapakah nama kakak? Nama saya Nadia Putri Nuraini, Berapakah umur kakak? 21 tahun, 21 tahun. Apakah pekerjaan kakak? pekerjaan. Saya masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Mahasiswi. Ya. Lalu di manakah alamat kakak tinggal? Saya dari Tasikmalaya. Tasikmalaya, jauh. Terus apakah kakak sudah pernah mengikuti pemilihan ketua kelas, mungkin pemilihan ketua OSIS? Pernah? Pernah? Berapa kali? Ya kurang tahu ya. Oh, kurang tahu. Terus apakah alasan kakak mengikuti dan memberikan hak suara pemilihan tersebut? Berarti untuk ini untuk memberikan suara kepada emang pemimpin yang baik buat kedepannya kayak apa? Adakah yang bisa Anda rasakan manfaatnya setelah melakukan pemilihan tersebut? Ya, Ada. Lalu, apakah harapan Anda dengan adanya pemilihan tersebut? adanya itu Harapan. berarti harapannya tuh ketua yang nanti bakalan memimpinnya itu bakalan jadi kayak pemimpin yang bijaksana yang emang lebih mementingkan kesejahteraan para rakyatnya kayak gitu. Oh, rakyat. Bagaimana pendapat Anda jika dalam pemilihan tersebut terdapat kecurangan yang bisa menjatuhkan lawan, misalnya menyebarkan berita hoaks atau bohong, atau misalnya money politik atau ya menyuap lah. Yang kayak gitu yaitu menurut saya mending dari hati nurani diri sendiri ya. Kalau tergantung kayak ada hoax itu kan emang udah biasa, cuman itu kan kita lebih mengandalkan ke hati nurani kita mau memilih pemimpin yang seperti apa. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya, tergantung opini kakak saja. Apa yang kakak lakukan ketika calon yang kakak pilih itu kalah dalam pemilihan tersebut? Kalau opini dari saya ya udah kita hanya bisa menerima Lapang dengan dada. lapang dada. Oke. Terus bagaimana pendapat Anda jika calon yang Anda pilih menang tapi tidak menjalankan tugasnya dengan baik? Ya, istilahnya hanya duduk santai di atas jabatan. Duduk santai di atas jabatan itu sebenarnya bakalan berdampak sama kita-kitanya juga kan. Nah, nanti kita yang ngerasain atau gimana ya mungkin dari sebagian kitanya juga bisa kayak semacam lebih menuntut lagi kan karena emang pemimpin dipilih oleh kita kan rakyat sendiri gitu. Jadi kita juga bisa menuntut mereka mana, menagih janjinya mana gitu. Apa sikap kakak ketika hak kakak dirampas oleh sang pemimpin tadi? Hak apa dulu? Misalnya hak apa ya? Hak hidup bukan hak hidup ya, nanti malah dibunuh. Jadi ya hak kakak misalnya kehidupan kakak sebagai kayak gini mungkin hak kayak bicara kita nggak boleh bicara hal semena-mena kayak gitu. Ya mungkin kalau misalnya kayak gitu ya mungkin emang kita tidak bisa kayak semacam kita mungkin bisa mengeluarkan kayak isi hati kita seperti apa kan emang kayak gitu kan emang nggak boleh karena kita juga masih punya hak asasi manusia kan. Jadi kita tidak boleh semena-mena kayak gitu. Oke. Sebelumnya mengapa kakak itu memilih sang calon, misalnya ya ambil salah satunya, apa sih harapan kakak dari si calon tersebut? Gimana? Harapan dari sang calon tersebut? Harapan dari sang calon tersebut mungkin lebih kejujur sama adil juga dalam memperlakukan ya masyarakatnya atau yang lainnya gitu. Pada waktu sebelumnya kan kakak pernah ada tuh pemilihan ketua OSIS. Nah pastinya kan kenapa sih kakak itu ingin memilih calon tersebut? Mengapa? Mungkin bisa dilihat dari dari ketika dia menyampaikan sebuah programnya dia mungkin terlihat sangat bagus atau mungkin emang dari yang kayak udah bagus buat bisa memajukan suatu sekolah gitu kan. Jadi kita bisa memilih itu. Oke, pertanyaan terakhir kakak. Misalkan sang calon yang kakak pilih terpilih tetapi seenaknya saja karena dia ketua tinggi dan tidak menghargai rakyat tidak mampu, bagaimana pendapat Anda? Ya istilahnya pejabat yang korupsi jabatan. Kayak gitu ya emang ya bisa kita demo, kita bisa kayak kita speak up gitu, semacam demo kayak gitu kan. Kita harus bisa menagih juga janji-janji mereka kan tuh katanya mau kayak gini tapi malah realitanya jauh gitu. Jauh dari itu. Misalkan kalau mereka masih tetap keras kepala bagaimana? Misalnya Masih tetap masuk ke ranah hukum, masuk ke ranah hukum atau apa? Ke jalan hukum. Ya kayak kalau misalnya emang yang derenggutnya bener-bener kayak gitu, mungkin kita bisa kayak menggugat juga. Jadi ya udah kita selesaiin aja kayak di ranah hukum, ya udah diselesain aja di ranah hukum. Nah, misalnya di saat sudah di jalan hukum, sang ketua tinggi tersebut atau ketuanya itu dia
apa ya, berbuat curang dalam hakim tersebut, penghakiman tersebut. Jadi bagaimana? Berbuat curang. Berbuat curang kalau Dalam misalnya penghakiman. Misalnya saya bayar Anda dan uang segini, tapi Anda harus membela saya. Jadi bagaimana? kayak gitu. Berarti Ya. penyuapan. Penyuapan, Kalau ya. penyuapan kayak gitu mungkin kalau kayak gitu kan mungkin agak berat ya, soalnya kayak gitu kan semacam kita juga harus punya bukti yang kuat buat buat menjadikan dia itu kayak tersangka gitu. Kalau misalnya emang menyuap kayak gitu berarti hakimnya juga sama-sama tersangka kalau kayak gitu. Oke. Wawancaranya sudah berakhir. Terima kasih Kak sudah mau diwawancarai. Ya, sama-sama. Kami mau undur diri ya Kak. Terima kasih. Sama. Terima kasih ya, Kak.